Tiap orang yang kalian dampingi itu punya potensi untuk tumbuh. Kamera roll 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru PAUD PNF. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di Siniar Ngopi Hangat, ngolah pikir, hantarkan semangat. Nah, pada Siniar Ngopi Hangat kali ini sangat spesial loh. Kenapa? Karena kita akan ngobrol bersama Direktur Guru PAUD dan PNF Bapak Saiful Bari. Halo Pak Direktur. Halo. Gimana kabarnya Jasa. Pak? Alhamdulillah baik Mbak Jasa. Nah, sahabat guru PAUD PNF, sesuai dengan topik ngopi hangat kali ini yaitu bicara pendidikan non-formal bersama Direktur Guru PAUD PNF, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Direktur terkait pendidikan non-formal. Nah, menurut Pak Direktur, selama ini kan kita mengenal sekolah itu sebagai lembaga pendidikan formal. Padahal kan Pak, belajar nggak harus di sekolah doang kan ya? Betul sekali Mbak Jasa. Sekolah sudah banyak yang kita kenal yang saat ini merupakan perwujudan dari pendidikan formal. Namun saat ini banyak masyarakat yang juga menempuh pendidikan di jalur non-formal seperti sanggar belajar masyarakat atau pusat kegiatan belajar masyarakat. Menurut kacamata undang-undang, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal, yang mana itu saling melengkapi. Jadi murid di Indonesia bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Oh gitu. Nah kayaknya nih Pak, banyak banget nih masyarakat maupun sahabat guru PAUD PNF yang belum tahu tuh pendidikan lain yang juga punya peran besar, yaitu pendidikan non formal. Nah, boleh nggak Bapak jelasin sebenarnya pendidikan non formal itu apa sih Pak? Iya, ini menarik sekali. Memang banyak yang belum tahu, belum terlalu familiar maksud saya dengan pendidikan non formal. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, di mana tentang pendidikan nasional, pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar sekolah, tapi tetap terstruktur dan punya tujuan yang jelas. Bahasanya sederhananya gini, Mbak Jesa, pendidikan non formal itu belajar dengan fleksibel. Oke. Di mana misalnya paket kesetaraan, paket keaksaraan, layanan PAUD, kursus bahasa, pelatihan, maupun misalnya kelas menjahit. Jadi di PKBM itu bisa belajar selayaknya murid di sekolah. Jadi tidak harus pakai seragam, tidak harus duduk dengan formal begini, tapi juga tetap ada proses belajar yang dirancang. Ya. Saat ini banyak murid pendidikan non formal yang bisa bekerja, bisa berwirausaha, sebagian malah menggeluti profesi tertentu seperti atlet, kemudian ada juga yang artis, dan ada juga yang mereka yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Nah, berarti pendidikan non formal itu kurang lebih sama kayak pendidikan formal, bedanya dia lebih fleksibel ya Pak? Iya. Kayak yang tadi Bapak bilang kan ada juga yang contohnya atlet, artis. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang kepentingan, pendidikan non formal itu penting gak sih Pak? Kalau ditanya kenapa pendidikan non formal itu penting, jawabannya sederhana. Karena tidak semua kebutuhan belajar bisa dipenuhi di sekolah formal atau pendidikan formal. Terutama pendidikan non formal hadir bagi anak yang putus sekolah ATS. Di mana menurut data Susenas tahun 2020 sampai 2024 dalam rancangan Renstra Kemdikdasmen tercatat ada 3.519.785 anak usia 7 sampai 18 tahun di Indonesia yang berstatus anak tidak sekolah. PNF, pendidikan non formal, hadir untuk memastikan bahwa setiap orang tetap punya akses belajar apapun latar belakangnya. Oke, tadi tuh berarti banyak banget ya Pak, 3 juta lebih anak-anak yang putus sekolah dari umur 7 tahun. Itu tuh berarti tuh PNF ini hadir untuk memfasilitasi mereka-mereka yang putus sekolah apapun alasannya itu ya Pak berarti.
bisa misalkan yang tiba-tiba putus sekolah karena nggak mampu mungkin maaf aja itu tetap bisa Pak? Bisa. Nah berarti pendidikan non formal ini merupakan pengganti sekolah atau cakupannya lebih luas Pak? Iya. Pertanyaan yang bagus. Jadi sering terjadi miskonsepsi di masyarakat. Seperti saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa pendidikan non formal itu bisa jadi pengganti, bisa jadi penambah atau bahkan pelengkap untuk pendidikan formal. Kalau kita luruskan ada 3 fungsi pendidikan non formal. Yang pertama sebagai pengganti. PNF pendidikan non formal bisa menggantikan jalur sekolah formal bagi mereka yang putus sekolah, tidak sempat mengakses pendidikan formal atau yang membutuhkan fleksibilitas misalnya karena dia bekerja. Jadi bagi orang-orang seperti ini, bagi siswa seperti ini, dia bisa mengikuti paket A yang setara SD, paket B yang setara SMP, dan paket C yang setara SMA. Kemudian pendidikan non formal juga bisa menjadi penambah atau suplementer. Untuk jenis ini itu pendidikan non formal bukan menggantikan tapi menjadi pelengkap bagi pendidikan formal. Misalnya kursus bahasa, kursus komputer, keterampilan atau bimbingan belajar ini membantu meningkatkan kompetensi yang belum cukup didapat di sekolah. Kemudian yang ketiga ini bisa menjadi pelengkap, artinya pendidikan non formal bisa menjadi komplementer bagi pendidikan formal. Ini akan memperkaya pembelajaran akan lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Misalnya pendidikan kecakapan hidup atau pendidikan keaksaraan atau pendidikan pemberdayaan masyarakat. Nah berarti pendidikan non formal itu memang penting banget ya Pak, karena bisa jadi pelengkap dari sekolah yang formal. Kayak tadi yang Bapak bilang kan sebelumnya, bisa jadi murid-murid itu yang belum mendapatkan kecakapan keaksaraan contohnya atau menjahit bisa dilakukan di sekolah non formal. Nah tadi kan di awal tuh Bapak bilang tuh terkait dengan SKB sama PKBM. Nah emang ada layanan pendidikan apa aja sih Pak di SKB ataupun di PKBM itu? Iya, terima kasih Mbak Jesa. SKB dan PKBM ini sebenarnya jantungnya pendidikan non formal di masyarakat. Di lapangan layanan mereka yang mereka berikan itu cukup beragam dan semuanya sangat dekat dengan kebutuhan warga. Pertama yang paling dikenal adalah program pendidikan kesetaraan, di mana di sana ada paket A, paket B, paket C untuk masyarakat yang ingin mendapatkan setara SD, SMP, SMA melalui jalur non formal. Kedua ada pendidikan keaksaraan dasar. Di sana terutama bagi warga yang belum lancar membaca, belum lancar menulis dan berhitung. Ini penting untuk membuka akses ke pembelajaran lainnya. Ketiga, bisa kursus dan pelatihan keterampilan. Nah, ini biasanya yang paling diminati, misalnya mulai dari menjahit atau pelatihan komputer, kemudian digital marketing mungkin, atau mungkin yang sekarang pelatihan AI mungkin mungkin itu bisa sekarang. Jadi keterampilan-keterampilan yang bisa dipakai langsung di dunia kerja atau usaha. Kemudian ada pendidikan anak usia dini, PAUD non formal. Banyak PKBM yang juga menyelenggarakan layanan untuk anak usia dini dan dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Kelima ada program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kewirausahaan, kemudian pelatihan penguatan ekonomi keluarga sampai literasi keuangan dan digital. Ada juga program pelatihan kepemimpinan kepemudaan untuk pendidikan kepemudaan seperti pelatihan kepemimpinan itu. Itu ada juga berarti ya Pak. Nah menarik banget tuh Pak, dari yang Bapak jelasin tadi kan ada 5 atau 6 poin tadi, pasti yang paling diminati memang yang keterampilan. Karena kalau misalkan kita nih murid-murid belajar kayak keterampilan menjahit maupun memasak, itu kan bisa langsung dipraktekkan dalam dunia nyata. Misalkan bisa langsung masak di rumah atau bisa kayak betulin kancing-kancing ya Pak ya. Nah Pak, di SKB ataupun PKBM itu siapa aja sih Pak yang bisa bergabung? Ya. Di SKB atau PKBM warga belajar yang bisa bergabung bisa dari anak usia yang tidak sekolah atau belum sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dari remaja atau pemuda yang
tidak lanjut sekolah, yang mereka pengen mendapatkan ijazah kesetaraan, kemudian juga mereka yang pemuda yang ingin mendapatkan keterampilan kerja, kursus atau pelatihan vokasi. Kemudian yang ketiga bisa orang dewasa, Mbak Jesa. Jadi mereka yang pengen belajar membaca atau menulis terkait keaksaraan ya. Kemudian mereka yang pengen meningkatkan keterampilan usaha atau kerja, mereka bisa menjadi warga belajar di SKP atau PKBM. Yang keempat bisa saja lansia. Luar biasa. Karena mereka pengen tetap belajar untuk pemberdayaan diri maupun kegiatan sosial edukatif ya, itu bisa. Yang kelima, itu masyarakat khusus, kelompok khusus atau yang marginal. Misalnya masyarakat di daerah 3T, kemudian warga binaan lapas atau penyandang disabilitas dengan pendekatan inklusif tentunya itu bisa juga menjadi warga binaan SKP atau warga belajar SKP atau PKBM. Berarti tuh banyak banget ya Pak. Maksudnya unsur-unsurnya bisa jadi anak kecil, bisa jadi orang dewasa maupun orang lanjut usia. Nah kan kalau ngajarin orang lanjut usia tuh mesti berulang-ulang ya Pak. Berarti yang ngajarin tuh harus sabar banget. Nah kan kalau proses pembelajaran di PNF ini kan tentunya ada sosok pentingnya kan Pak yang mendampingi. Biasanya kita mengenalnya dengan tutor dan pamong belajar sebagai pendidik di pendidikan non formal. Yang membedakan tutor pamong belajar dengan guru biasa itu apa sih Pak? Pertanyaan yang cukup baik Mbak Jesa. Jadi karena peran ini sering disamakan padahal konteksnya berbeda. Untuk kita bandingin sederhana, kalau guru itu di sekolah formal biasanya bekerja dalam sistem yang sudah sangat terstruktur ya. Ada kurikulumnya, ada jenjang kelas, ada target capaian yang jelas dan maupun peserta didik yang relatif homogen secara usia. Sedangkan untuk tutor dan pamong belajar di pendidikan non formal ini jauh lebih beragam mereka bekerjanya ya. Mereka bekerja dalam situasi yang relatif fleksibel dan sangat fleksibel dan juga lebih beragam. Tutor biasanya langsung mendampingi warga belajar misalnya di program kesetaraan, kursus atau pelatihan keterampilan. Mereka tidak hanya mengajar tapi juga menyesuaikan cara belajar dari kebutuhan pesertanya. Karena seperti kita ketahui warga belajar di PKBM itu sangat variatif dari sisi usia, latar belakang, kemudian sampai tujuan belajarnya. Mereka juga para tutor ini merancang program, mengembangkan model pembelajaran, mendampingi masyarakat sampai bahkan melakukan evaluasi program. Jadi bedanya di mana? Kalau guru itu fokus pada pembelajaran di kelas yang lebih terstruktur, sedangkan tutor dan pamong belajar mereka lebih ke fasilitator pembelajaran yang kontekstual dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dan satu yang khas di PNF ini adalah pendekatannya lebih humanis dan partisipatif. Karena mereka seringkali tidak hanya mengajar, mereka juga mendamping, menjadi motivator, bahkan menjadi mitra belajar itu. Oke, berarti kalau guru tadi kan emang belajarnya kan dalam kelas ya Pak, terstruktur. Kalau yang tutor maupun pamong ini lebih mendekatkan ya Pak, lebih humanis seperti yang Bapak bilang tadi. Karena kan kita nggak tahu ya Pak, kadang-kadang kan kita suka demotivasi. Nah makanya tuh peran tutor sama pamong salah satunya adalah untuk mendampingi, memberikan semangat. Nah Pak, kalau dalam kesehariannya tutor sama pamong belajar itu tuh ngapain sih Pak? Ya kalau dilihat dari kesehariannya Mbak Jesa, peran tutor dan pamong di pendidikan non formal ini sangat dinamis dan tidak hanya mengajar di depan kelas. Tutor misalnya mereka biasanya bisa berinteraksi langsung dengan warga belajar. Kegiatannya bisa mulai dari menyiapkan materi, mengajar di program kesetaraan atau pelatihan, sampai mereka mendampingi satu persatu warga belajar. Gitu. Karena pesertanya kan sangat beragam ya. Tutor sering harus menyesuaikan cara mengajar yang kadang bisa lebih santai, kadang lebih praktik, bahkan mungkin sering juga mereka menjadi tempat
curhat atau menjadi motivator. Jadi bukan sekedar transfer ilmu, tapi juga mereka benar-benar mendampingi proses belajar secara personal. Berarti memang tutor sama pamong belajar ini tuh benar-benar mendampingi kayak keseharian para warga atau peserta didiknya itu kayak gimana ya Pak? Benar-benar mengeksplorasi, memotivasi. Berarti itu juga yang membuat mereka itu penting dan istimewa ya Pak? Nah Pak, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, kita minum dulu kopinya nih Pak, mumpung masih hangat. Nanti keburu dingin kan nggak enak Pak. Oke. Nah Pak, di pendidikan non formal selain ada tutor, ada pamong belajar, yang aku tahu nih Pak juga ada yang namanya penilik dan pengawas sekolah. Nah boleh dijelasin nggak penilik dan pengawas sekolah itu apa dan tugasnya itu tuh ngapain? Ya, memang sering tertukar ini. Jadi padahal memang konteksnya memang berbeda. Secara sederhana begini Mbak Jesa. Jadi perbedaan utamanya adalah ada pada jalur pendidikan yang mereka dampingi. Kalau pengawas sekolah itu bekerja di pendidikan formal seperti jenjang TK, jenjang SD, SMP, SMA, SMA maupun SLB. Tugas hariannya memastikan mutu pendidikan di sekolah itu berjalan dengan baik. Mulai dari supervisi, membina kepala sekolah dan guru maupun memastikan standar nasional pendidikan itu terpenuhi. Sedangkan untuk penilik, mereka bekerja di pendidikan non formal seperti di LKP, PKBM maupun SKB. Perannya lebih memastikan bahwa program-program pendidikan non formal itu bisa berjalan lebih efektif, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan benar-benar berdampak. Oke, berarti penilik ini tugasnya tuh kurang lebih tuh untuk mengawasi ya, untuk recheck satu ke satu apakah yang diajarkan di SKB maupun PKB masih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya Pak. Nah biasanya perubahan-perubahan apa sih Pak yang paling terlihat di warga belajar ini? Jadi perubahan yang terjadi pada warga belajar di pendidikan non formal ini memang biasanya terasa pelan tapi sangat nyata. Karena memang mereka akan belajar dan intens ya, karena mereka pengen mendapatkan ilmu gitu ya. Jadi mereka jadi tidak ngejar nilai akademik, malah ngejar yang dikejar itu kemampuan mereka untuk bisa diterima di dunia kerja gitu. Berarti mereka tuh fokusnya ke aksi nyata setelahnya ya Pak, ketekunan. Jadi bukan sekedar nilai di atas kertas ya Pak. Nah, kenapa sih Pak kita perlu peduli terkait dengan pendidikan non formal ini? Kalau bicara pendidikan adalah hak setiap orang, maka kita tidak hanya melihat sekolah saja, Mbak Jesa. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara menegaskan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan non formal ini hadir untuk memastikan bahwa hak itu benar-benar sampai ke semua orang, termasuk mereka yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Kita perlu peduli karena faktanya memang masih banyak masyarakat yang tidak sempat sekolah atau putus sekolah atau butuh keterampilan baru untuk bertahan dan berkembang. Kalau pendidikan non formal tidak kuat, maka mereka akan bisa tertinggal. Selain itu juga pendidikan non formal ini sangat dekat dengan kehidupan nyata ya. Disinilah orang akan belajar untuk mendapatkan keterampilan kerja, literasi dasar maupun pemberdayaan ekonomi itu. Artinya dampaknya bukan hanya individu tapi juga ke keluarga, ke komunitas. Karena memang belajar itu hak seluruh orang ya Pak, seluruh manusia, dan juga memang kita harus terus belajar agar kita bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu pendidikan non formal sangat penting. Nah Pak, kalau boleh dirangkum nih, kira-kira seperti apa sih makna pendidikan non formal sebagai partisipasi semesta dalam mewujudkan pendidikan bermutu? Ya, kalau dirangkum pendidikan non formal ini bisa kita lihat sebagai wujud nyata bahwa pendidikan bukan hanya urusan sekolah atau pemerintah, tapi juga urusan bersama partisipasi semesta. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dirancang sebagai sistem terbuka dan pendidikan non formal menjadi bukti paling konkret
bahwa masyarakat ikut terlibat langsung dalam menyelenggarakan pendidikan. Maknanya ada 3 hal besar ini, Mbak Cesa. Yang pertama, inklusif. Pendidikan non formal memastikan tidak ada yang tertinggal. Siapapun bisa belajar, siapapun bisa belajar kapan saja, di mana saja, mau sesuai kebutuhannya. Kedua, kolaboratif, Mbak Cesa. Pendidikan non formal ini tidak berjalan sendiri. Ada tutor, ada pamong belajar, ada penilai, ada pemerintah, ada komunitas, sehingga masyarakat yang bersama-sama membangun ekosistem belajar. Ketiga, bermakna dan kontekstual. Pendidikan non formal hadir menjawab kebutuhan nyata terkait untuk kebutuhan kehidupan ya. Jadi keterampilan kerja, pemberdayaan ekonomi, literasi, sampai penguatan karakter di masyarakat. Jadi kalau dirangkum, pendidikan non formal adalah ruang belajar bersama yang menghidupkan pendidikan bermutu bukan hanya sebagai konsep, tapi sebagai praktik nyata di tengah masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan bermutu itu tidak hanya dihasilkan oleh sekolah yang baik, tapi juga oleh ekosistem belajar yang hidup, dan pendidikan non formal adalah salah satu penggerak utamanya. Oke, berarti memang pendidikan non formal itu penting sekali ya Pak, dan mendukung pendidikan bermutu karena memang banyak sekali manfaat-manfaat di pendidikan non formal. Nah, sahabat grup PAUD PNF, saking serunya ngobrol tentang pendidikan non formal, nggak berasa nih waktunya udah mau habis. Nah, Pak Direktur, sebelum kita menutup obrolan pada sesi ini, mungkin Bapak punya pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk semua pamong belajar, tutor maupun penilik yang ada di Indonesia. Ya. Kalau diminta menyampaikan pesan, saya ingin menggarisbawahi satu hal yang sederhana. Apa yang dikerjakan oleh pamong belajar, tutor, penilik, itu tidak hanya penting, tapi juga sangat bermakna besar bagi masa depan pendidikan kita. Kepada para penilik, pamong maupun tutor, jadi yang pertama, tetaplah percaya bahwa setiap orang yang kalian dampingi itu punya potensi untuk tumbuh, sekecil apapun langkah awalnya. Yang kedua, tetap menjaga semangat melayani, meskipun tantangan di lapangan sering tidak mudah. Dan yang ketiga, teruslah berinovasi, karena pendidikan non formal ini selalu hidup dari kreativitas dan kedekatan dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih sekali Pak Direktur untuk ilmunya, untuk semua penjelasannya, serta sharing-sharingnya terkait pendidikan non formal. Nah, untuk sahabat grup PAUD PNF, dari obrolan kita hari ini, kita semua belajar bahwa pendidikan tidak selalu harus hadir di sekolah, akan tetapi bisa hadir di mana saja dan untuk siapa aja. Semoga obrolan kita bisa semakin membuka wawasan bahwa pendidikan non formal itu sangat penting untuk menjangkau setiap anak bangsa. Saya Cesa Halmina undur diri. Sampai jumpa di siniar ngopi hangat berikutnya. Terima kasih.